kawan LAN, ketemu lagi kita di obrolan, omongin birokrasi ala LAN. Nah, hari ini saya Heni Kusmaningrum akan menjadi host di segmen Teman Sharing Kamu. Dan tamu kita hari ini adalah peserta pelatihan manajemen talenta angkatan 1 tahun 2024. Ada Dr. Rusliandi SSTP MSI ME dari pemerintah Kabupaten Bogor dan ada Ibu Lulu Haryani dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Selamat datang Pak Rusli dan Bu Lulu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, masih semangat. Masih semangat. Hari terakhir. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini udah hari terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Udah sesantai lah. Sudah nggak ada tugas-tugas lagi gitu ya. Udah harus kembali ke instansi masing-masing. Nah, kalau boleh tahu nih, antara Pak Rusli dan Bu Lulu apa sudah pernah ikut pelatihan di LAN sebelumnya? Sudah, saya di Klat PIM 3 dulu di LAN. PIM 3 2015 ya. Lalu di Klat apa lagi Pak selain PIM 3? Hanya PIM 3 kayaknya. Baru PIM 3 dan ini kedua kalinya ya, betul. di manajemen talenta. Kalau Bu Lulu? Saya baru pertama kali di LAN, sebelumnya di LKPP saya sama lembaga pelatihan swasta biasanya. Jadi di LAN baru pertama kali ini. Nah, karena ini mungkin Pak Rusli kedua kali, Bu Lulu pertama kali, dan pertama kali juga di TSK ya, Pak Rusli ya. Nah, boleh nggak kita sharing gitu bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu gitu ya saat pembelajaran di pelatihan manajemen? Ini dari Pak Rusli dulu. Ya. Alhamdulillah ya, sebelum kita pelatihan itu kita kan online dulu ya, dan modul segala macamnya sudah lengkap. Jadi kita masuk pelatihan itu sudah ada, kita baca-baca dikit lah ya. Jadi apa yang kita harapkan dengan pelatihan ini insya Allah banyak manfaatnya bagi organisasi kami. Dulu gimana pengalamannya? Pengalamannya seru banget ya. Menarik banget ikut pembelajaran di pelatihan manajemen talenta di LAN ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rusli, ada ini ya online, pelatihan online, materinya ada di situ, kemudian sudah terstruktur, mudah diakses, kemudian itu dari materinya, kemudian pembelajarannya di kelas juga cukup sangat nyaman menurut saya. Jadi ruangannya bersih, kemudian dingin, nyaman untuk mengikuti fasilitasnya oke, kemudian materinya juga menurut saya cukup bagus, jadi cukup lengkap, banyak lengkap. Jadi ada materi mengenai pedomannya sendiri, Permenpan 6 2020, kemudian best practice kemarin juga diberikan dari Pemkab Tangerang ya Pak. Terus kemudian kelasnya juga interaktif, banyak hal-hal baru juga ditemukan di situ. Tidak seperti kelas-kelas pelatihan lain ya Pak, yang biasanya pesertanya tuh ngantuk, meninggalkan kelas gitu, kemudian terkontrol karena selalu di absen. Kalau tidak di absen pun saya rasa juga semuanya pasti hadir terus, aktif terus, jadi nggak bikin bosan, nggak bikin ngantuk. Kemudian hasilnya juga ada, jadi ada banyak metode diterapkan di situ, sehingga peserta juga mendapatkan inputan dari hasil pembelajaran. Ini ya, jadi kalau saya dengar nih cukup menyenangkan ya di kelas ya, gitu ya. Seru. Nah, kira-kira dari 4 hari itu, dari keseruan itu gitu ya, apa yang menurut Pak Rusli dan Bu Lulu tuh menarik sebenarnya? Apa sih bedanya gitu pelatihan manajemen talenta yang sudah Bapak Ibu ikuti dengan mungkin pelatihan-pelatihan teknis lain yang pernah Bapak Ibu ikuti? Kalau tadi kan ngomongin menyenangkannya seperti apa, serunya seperti apa gitu, ada apa sih gitu Pak, biar teman-teman yang nonton podcast kita tahu apa sih yang bikin seru gitu. Bagi saya nih ya, bagi saya
Kalau saya baca literatur kan manajemen talenta itu sudah banyak dilakukan di organisasi swasta ya. Tapi kalau kita cari literatur-literatur untuk yang sektor publik itu sangat terbatas. Itu yang pertama. Tapi setelah masuk ikut ke pelatihan manajemen talenta, di modulnya udah cukup lengkap. Nah, itu pertama. Nah, itu pengayaan bagi kami, pemahaman bagi kami. Kemudian yang kedua, best practice, pengalaman dari yang sudah melaksanakan. Dari Kabupaten Tangerang, kemudian bimbingan dari KSN, begitu juga rencana kebijakan di Menpan gitu ya. Jadi agak komprehensif nih. Nah, yang dulu kami ingin menjalankan manajemen talenta itu tahapannya harus seperti apa, sekarang sudah ada checklist tuh yang kita pelajari. Jadi, tahapannya harusnya mulai dari persiapan, akuisisi, sampai dengan penempatan dan evaluasi. Jadi, luar biasa. Saya kira ini menarik bagi teman-teman yang ada di pemerintah daerah yang belum melaksanakan manajemen talenta. Ini cukup referensi buat teman-teman. Oke, dari Pak Rusli bisa jadi referensi Iya. gitu ya Pak ya. Banyak materi-materi mungkin yang baru ditemukan gitu ya, karena mungkin nggak banyak juga gitu ya Iya. kita yang udah bikin Selama ini talenta. kita baca aturan ada, kemudian kita studi banding ke beberapa termasuk Kota Tangerang, kemudian Provinsi Jawa Barat. Tapi kita harus melakukan tahapannya seperti apa dari persiapan, baru ketemu di sini. Iya. Oke. Jadi setelah keliling Iya. Iya, betul. itu kalau dari Pak Rusli. Kalau dari Bu Lulu kira-kira apa nih yang buat Bu Lulu tadi bilang seru gitu? Seru, iya tadi selain materinya kan dikemas tidak seperti pedoman ya. Jadi sudah disusun menarik, disampaikan menarik oleh para narasumber, fasilitator, kemudian program penyusunan programnya juga itu yang membuat menarik. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di pelatihan lainnya kan duduk mendengarkan gitu ya, interaksi kelasnya juga ada tapi cukup. Kalau di sini tuh full kayaknya. Kayak hal-hal yang menarik itu dari awal masuk ada BLC ya, walaupun kepotong gitu atau moving sesinya, tapi BLC di pelatihan lainnya kan begitu doang, tapi di sini tuh lebih powerful gitu ya. Jadi kayak menunjukkan ketua kelas, penyusunan penetapan komitmen kelas itu di arrange seru banget gitu sama fasilitatornya. Kemudian di tiap sesinya itu juga ada energizing juga supaya para peserta juga siap, nggak ngantuk untuk mengikuti sesi berikutnya. Kemudian ada sesi paparan, baik dari narasumber, fasilitator, kemudian tanya jawab. Setelah itu ada biasanya ada ininya ya, ada kegiatan tambahannya kayak ada global cafe, kemudian ada apa sih games untuk sama intinya kayak seperti meringkas hasil pembelajaran di sesi lalu seharian, kemudian atau di sesi hari itu. Jadi kita yang terlewat dari penyampaian paparan narasumber tuh jadi tahu gitu. Oh ternyata tadi Pak ini ngomongin ini ya gitu. Jadi dan ada banyak inputan juga dari pandangan view peserta lain terhadap terkait materi-materi yang diberikan yang bisa menjadi input instansi peserta dari masing-masing instansi ya. Jadi dari sesi itu kita tahu, oh kita belajar hari ini tuh tahapannya ini, mendatangi semua kafe gitu, atau dari sesi games kemudian ada pertanyaan, kemudian oh ternyata itu yang ditanya, kemudian jawabannya seperti apa, seperti tahapannya seperti apa. Seperti itu sih, jadi seru. Terus ada yang kemarin ada yang perahu, jadi kita tahu implementasi pengelolaan kinerja kayak apa. Itu ada gamesnya ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin kalau ngomongin games gitu ya,
sekalian nih Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya dari LAN itu dituntut untuk gimana caranya pelatihan-pelatihan kita tuh menarik nih untuk ASN. Salah satunya mungkin kita ada yang namanya tim kerja Gamifiland. Nah, salah satunya tadi Bu, yang perahu-perahu, kemudian kita ada Global Cafe dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Rusli dengan Bu Lulu nih sebagai peserta pelatihan ya, ketika misalnya Widya Iswara atau fasilitator itu menggunakan permainan-permainan semacam itu, menurut Bapak Ibu gimana? Ya menarik ya, tadi sampaikan Bu Lulu. Jadi kita tidak hanya teori yang kita dapatkan, tapi juga praktek. Termasuk permainan-permainan itu, bagaimana kita ciptakan juga strategi, termasuk praktek penilaian kinerja bagi teman-teman yang ada di organisasi. Nah, menarik lah. Lebih menarik ya Pak Lebih ya, menarik, seperti itu ya. Kalau menurut Bu Lulu gimana Bu? Iya, menarik banget. Pasti peserta pelatihan dimanapun kalau diterapkan metode tadi ya, game-game tadi pasti sangat senang ya, suka Senang ya. mengikuti pelatihan Worldwall kemarin juga. Jadi banyak banget. Dan ada ininya, ada targetnya apa, tidak cuma main doang ya Pak, tapi ada. Kita terjaga untuk tidak ngantuk. Ya, jaga untuk tidak Dan ngantuk. dapat ilmunya. Minimal nggak ngantuk dulu, terus kemudian baru bisa lah dapat ya masuknya terisi ilmunya ya dari permainan-permainan yang menyenangkan. Oke, mungkin kita balik lagi nih Bapak dan Ibu dari empat hari ini nih. Kira-kira ada hal yang nantinya bisa diterapkan di instansi Bapak Ibu nggak? Kalau kemarin LKPP sistem meritnya udah sangat baik. Sangat baik. Nah, ini kalau misalnya di awal startnya udah sangat baik nih, kira-kira dari 4 hari ini, kira-kira apa nih yang mau diterapin gitu di instansi yang udah sangat baik sistem meritnya? Tadi saya cerita di sini kita dapat gambaran tahapan dari awal sampai akhir implementasi manajemen talenta. Nah, kalau saya evaluasi, kita baru di 2 tahapan yang sudah kita lakukan. Masih persiapan, akuisisi, pengembangan kompetensi. Nah, 3 tahapan lagi yang bisa kita lakukan. Rencana suksesi, penempatan, evaluasi, gitu. Jadi, banyak yang harus kita benahi dan kita segera implementasikan. Dari sama alhamdulillah sistem meritnya sudah sangat baik di LKPP, tapi kurangnya itu tadi penerapan manajemen talenta di LKPP belum optimal. Sudah jalan tapi banyak yang bolong-bolong seperti Pak Rusli. Jadi targetnya itu meneruskan rencana aksi yang disusun yang sudah diseminarkan hari ini. Seperti Pak Rusli, kami juga banyak bolong-bolongnya. Target kami ke depan bisa menerapkan tadi masukan dari evaluator mengoptimalisasi penerapan khususnya akuisisi sampai dengan penempatan. Kalau jangka panjangnya itu sampai dengan pengembangan dan monitoring evaluasi. Kemudian satu lagi yang didapat tadi ya, banyak games itu ya, selain di tim manajemen talenta, pengelolaan kinerja, saya juga ada di tim pengembangan kompetensi LKPP. Jadi tadi praktek-praktek menghidupkan kelas itu bisa diadopsi di LKPP. Jadi akan membawa itu supaya pegawai betah untuk mengikuti pelatihan. Oke, nah kalau boleh nih tadi ngomongin Bu Lulu, Pak Rusli tadi sedikit ngomongin rencana aksi. Boleh nggak di-spill sedikit deh gitu. Tadi rencana aksinya apa sih dari Pak Rusli dan Bu Lulu, dikit aja. Tadi saya cerita sama Bu Evaluator ya, bahwa kami ingin sesegera mungkin implementasi manajemen talenta. Tadi kita sudah sampaikan baru 2 tahapan. Nah, kita tadi sampaikan rencana aksi kita 3 tahapan ini. Ada yang dalam waktu kurang dari 1 tahun yang harus kita selesaikan. Pengelompokan talenta, kemudian rencana suksesi, penempatan, sampai dengan evaluasi suksesor. Itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak ilmunya, banyak bekalnya buat teman-teman kami, buat organisasi. Oke, terima kasih Pak Rusli. Kalau Bu Lulu gimana Bu tadi rencana aksinya? Banyak nih PR-nya. Dari
sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Ati kemarin, sedikit lagi nih LKPP untuk sampai goal di pengisian jabatan di luar seleksi terbuka. Jadi target mungkin Senin udah mulai bekerja nih memfollow up penetapan pedomannya. Kami kebetulan sudah selesai menyusun draft, tapi dengan mengikuti pelatihan ini ketemu tuh ada ting inputan, masukan sebelum ditetapkan sepertinya akan ada revisi minor draft pedoman, penetapan, kemudian mengejar pengembangan sistem informasinya, kemudian targetnya tadi optimalisasi akuisisi dan penempatan sampai dengan penempatan gitu. Oke, ini semoga nih rencana-rencana aksinya nggak cuma sampai hari ini ya, semoga bisa Nih, diterapkan ke depannya sesuai tadi pesan dari evaluator. Nah, Bapak Ibu, Bu Lulu, Pak Rusli, boleh nggak saya minta masukan atau pesan-pesan nih untuk penyelenggara ataupun fasilitator pelatihan manajemen talenta yang kebetulan di tahun 2024 ini baru pelatihan pertama. Jadi masukan dari Pak Rusli dan Bu Lulu mungkin nanti bisa kita terapkan di pelatihan-pelatihan kita selanjutnya. Mungkin ada masukan gitu terkait penyelenggaraan. Sebenarnya penyelenggaranya sudah baik ya, gitu ya. Masukannya paling barangkali kita itu untuk praktek butuh pengalaman yang agak lebih banyak gitu ya. Barangkali kemarin kita dapatkan dari Kabupaten Tangerang. Gimana di instansi pusat nih prakteknya? Kurang ya. Belum ada tuh. Barangkali kalau ada praktek di pusat, praktek di daerah, kemudian bimbingan dari KSN dan Menpan, kayaknya akan lebih komprehensif. Mungkin biar bisa kita bandingkan juga Ya, di daerah dan penerapan di pusat betul. mungkin ya Pak Erus ya. Ini masukan yang sangat luar biasa. Kalau Bu Lulu gimana Bu? Menurut Bu Lulu? Masukannya iya, penyelenggaraannya sih sudah sangat baik. Tadi sama ya, kalau bisa benchmarknya tidak hanya dari daerah tapi juga dari instansi pusat. Kemudian saran dari penyelenggaraan kemarin mungkin ini ya, schedule ya, penjadwalan narasumber. Jadi sempat kecewa tuh kemarin Bu Ati batas waktunya agak pendek padahal cukup panjang waktu dia, jadi sempat kecewa di situ. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan ke narasumber. Kemudian penyelenggaraan sih itu aja untuk paling ini ya fasilitas kali ya, masukannya ruang tunggu seminarnya kayaknya perlu disiapkan ya Pak, banyak yang sama ini kalau bisa di gedung ini di lantai bawah karena kan suka ada peserta nunggu juga, kayaknya kurang ruang tunggu di situ, sofa-sofa, ruang tunggu di lobi. Itu aja sih, yang lainnya udah oke banget. Ya, udah oke banget ya penyelenggaraan. Masukan-masukan tadi mungkin betul ya Pak Pak Rusli dengan Bu Lulu gitu ya, dan mungkin kawan TSK, kawan LAN lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau di pelatihan teknis itu kurangnya biasanya nih peserta selalu bilangnya penceramahnya kurang lama nih, kita masih butuh diskusi panjang. Dan itu mungkin jadi catatan kami juga Bapak Ibu ya, gimana nih caranya biar penceramahnya bisa lama nih gitu ya, bisa lebih banyak lagi. Satu lagi berarti kurang lama pelatihannya. Sesi akhir ya Pak, itu butuh waktu buat menuangkan rencana aksi. Jadi rencana aksinya cuma setengah hari ya. Cukup ya Pak. Oke. Sampaikan nih masukan-masukan dari Bapak Ibu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Lulu dan Pak Rusli. Kira-kira boleh nggak disampaikan ajakan kepada ASN di luar sana gitu ya, kepada teman-teman ASN di luar sana untuk bisa ikut pelatihan di LAN gitu, silakan. Iya. Bagi teman-teman di pemerintah daerah maupun di instansi pemerintah pusat gitu ya, yang belum melaksanakan manajemen talenta secara sempurna, masih ada bolong-bolong tahapan yang dilakukan. Saya kira referensi untuk ikut diklat atau pelatihan manajemen talenta ini di LAN. Insya Allah banyak bekal yang kita bisa dapatkan dan kita praktekkan dalam implementasinya ke depan. Jadi mari, masih ada beberapa angkatan ke depan, barangkali bisa diramaikan. Kalau lebih banyak lagi, saya kira ditambah lagi angkatannya. Terima kasih.
Iya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan pegawai PNS di KL pusat maupun di pemerintah daerah, jangan ketinggalan buat ikut pelatihan di LAN. Kebetulan saya juga pertama ikut pelatihan di LAN. Mungkin di tempat pelatihan lainnya baik di pemerintah maupun swasta itu cukup sering, tapi baru pertama kali di LAN dan saya baru merasakan itu sepanjang hari berenergi, terus nggak males datang ke tempat pelatihan, dapat materi, kemudian mendapatkan panduan step-step untuk mempersiapkan penerapan manajemen talenta. Jadi silakan yang lain bisa ikut pelatihan di LAN. Oke, terima kasih Pak Rusli dan Guru atas waktunya Sama-sama. untuk kita bisa sharing. Semoga nanti apa yang 4 hari kita pelajari gitu ya dapat bermanfaat di instansi Pak Rusli, Bu Lulu, dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Nah, kawan LAN, demikian acara sharing kita bersama peserta pelatihan Manajemen Talenta Angkatan 1 tahun 2024. Mungkin kita akan bisa ketemu lagi di sesi-sesi atau segmen-segmen selanjutnya. Tetap di obrolan, omongin birokrasi ala LAN.